Optimus, selamat datang di bumi. Lalu nih, kita harus mencari Autobots yang lain. Oke, Prime. Autobots, transform. Autobots, roll out! Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak, Ya sorry bersama gue Nathan dan Yobita. tentunya sekarang di sini kita akan bahas mengenai film-film dan Film, of course, Ya. masih film ya. betul masih film dan masih bersama kita di sini reviewer nomor 1. Di Kemangisan. Ya karena hanya itu yang bisa kita play. Ya. Kayak Kita perlu self. mic gue. Kenapa ini? Kabur-kabur. Di sini nggak perlu Bergerak sendiri. hantu, Hantu, robot, robot, hidup. Ah. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini udah ada mobil. Sekarang kita akan bahas The Fast and the Furious. Fast 10 ya, alright. Udah lewat, Vroom, udah vroom, lewat, vroom. udah lewat. Kebetulan itu Dominic ya, Dominic Toretto. Dominic Ya. Cornetto. Bukan. Iya. Ya. Manis. Pizza ya, itu Dominic ya. By the way, aduh, sudah cukup ya iklan Cukup. gratisnya. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih, Yobita? Kita akan membahas film Transformers: Rise of the Beast. Rise of Beast. Oh, Beast. bro. Beastnya mobil. Bukan. Bukan. nih Beastnya Beast ya. Ya. Beauty and the Beauty and Beast. the Beast ya. Nah. Ini dari tadi rasa-rasanya kita dry humor gitu ya. Tidak pengen bermaksud tapi Masukin aja masukin aja semuanya ya. Nggak apa-apa. Sorry berisik kali ya. Nah, saya kalau lihat yang kayak gini-gini pengen rasanya gue bawa pulang ya. Makasih ya sponsor. Ya Makasih gokil. banyak. Hasbro. Nah, Masya Allah. hari ini kan tadi udah disebutin ya. Banyak ya beberapa yang pengen kita bahas. FYI dulu sebelum kita masuk lebih lanjut gitu Apa ya tuh? Yobita. Film ini sih mestinya ya. Kenapa tuh? Mestinya itu jatuhnya udah lebih ke soft reboot Oke. dari film si Michael Bay ya. Walaupun produsernya masih Michael Bay. Ya, tapi sutradaranya ganti ya. Sutradaranya sudah ganti. Jadi Stephen Caple Jr. dan ini film ketiga dia, which is ini film blockbuster pertama dia. Ya. Yang dengan budget super gede gitu kan, 200 juta sekian US dollar Yes. gitu kan. Terus juga film universe-nya pertama kali akhirnya dimulai di film dia. Rise of the Beast. Bukan ini. Oh, Bumblebee. Sorry, belum sinkron hari ini. Gitu. Nggak apa-apa. Jadinya Oke, jadi dari Bumblebee. berasa banget gitu ya arahannya. Ada beberapa yang beda. Sudah secara desain pun Iya. kalau misalnya kita lihat udah nggak kayak yang dulu. Kalau misalnya dulu kan kita lihat robotnya semuanya warnanya agak-agak mirip ya. Iya. Silver terus Warnanya satu doang piloknya. piloknya kayak satu doang bos, Iya. gitu. Apalagi yang Decepticon. Cuma kalau yang sekarang kelihatan ya Agak, dengan jelas iya. ya. Jadi maksudnya semuanya balik lagi ke desain original. Sebutannya itu G1. Generation 1 yang Oke. pertama gitu. Jadinya itu kan kickstart pertama kali pada saat mereka launching dulu toysnya serta kartunnya. Iya. Dimana kartunnya itu semuanya untuk ngejual toysnya gitu kan. Oke. Nah, Dari Hasbro semua tuh dari berarti ya. Hasbro semua gitu ya. Oke. Nah, dari yang pertama dulu pastinya harus kita bahas yaitu ini kan film heavy dengan CGI gitu. Iya. Menurut Yobita gimana? CGI-nya ya awal-awal sih flawless ya. Maksudnya nggak flawless yang wah banget, cuman kelihatan lah budgetnya kemana. Ya, oke. Oke sih, cuman akhir-akhir agak mulai kelihatan. Kenapa gitu? Soalnya ada ini, Kanatan nyadar gak sih? Ada satu scene yang udah mau ke akhir-akhir, si Noah ya, main Noah. karakternya Noah Diaz, itu dia diangkat sama ada salah satu robot, sama Scourge kalau nggak salah. Iya, Nah, itu kelihatannya kayak mulai ombang-ambing. kayak gitu. agak kok kayak bukan orang gitu. Apalagi soalnya kan di trailer udah ada ya guys. Si Noahnya ini kan di belakang-belakang dia mulai ada armor ya. Ya, Gitu. Jadi Iron Man. makin agak mirip ya. Tapi gitu. Tapi kalau menurut lu jadi mulai ke belakang udah mulai Udah agak kayak berasa gitu ya. Kalau misalnya untuk gue sih berasa banget ya secara CGI, maksudnya dibikinnya di sini bukan sepengen serealistis mungkin kayak pada zamannya Michael Bay gitu ya. ya. Jadi di sini masih ada kesan-kesan kartuninya gitu dengan warna-warnanya dan ini sih yang salah satu yang paling gue suka itu adalah bentuknya. Kalau zaman Michael Bay gue ngerasa itu semua desainnya itu
kayak over design gitu kan. Kalau di sini kan semuanya Agak rada-rada simplify simplistik gitu. ya. Gitu. Jadi Benar. maksud gue secara fighting scene pun jadinya karena CGI-nya seperti itu jadi lebih komprehensibel gitu, Ya. lebih dapat untuk dipahami secara model-modelnya gitu kan. CGI-nya sih gue suka banget sih, maksudnya Ya. walaupun maksudnya ada beberapa, walaupun budgetnya udah sebesar ini gitu ya, ya kan film heavy CGI gitu Full lah itu mah. full banget gitu kan. Kalau ngomongin soal lanjut nih, karena kalau ngomongin soal actionnya, itu menurut gue sih susah ya. Maksudnya kalau pada saat gue masih lebih suka zaman Michael Bay lagi actionnya. Oh iya. Kalau lu? Ya sama aja sih. Maksudnya kalau di sini yang wahnya banget tuh yang terakhir doang. Yang kan itu emang udah Grande final, banget. udah Iya, iya. terakhir, agak lumayan gitu. Cuman ya Masih kadang soalnya agak so-so. actionnya kalau misalnya sekarang tuh rasanya kayak soft gitu loh. Iya. Kayak berantemnya tuh nggak sebrutal yang zaman Michael Bay kalau menurut gue. Oh iya juga sih. Di sini kayak Setengah-setengah. buntung-buntung nggak sebanyak itu lah ya. Oh iya juga sih. ada. Cuman nggak kayak Michael Bay tuh kalau misalnya dulu dipotong tuh Agak sampai kejam kayak ya. oil-oilnya kayak cak gitu kan, kayak Iya. gateong gitu pas lagi Kalau nonton. ini di akhirnya doang. Kalau di sini ya udah, maksudnya walaupun skalanya grande juga gitu, besar, nggak lebih besar jauh daripada si film Bumblebee yang 2018. Ya. Tapi ya maksudnya secara kebrutalan itu kurang. gue masih belum dapat. Which is Oke. sebenarnya gue pribadi sih kalau pas lagi nonton gue juga bingung ya, pas gue nonton nih sebenarnya arahnya ke lebih pengen semua umur atau 13 plus gitu kan. Iya, agak rancu sih di situ. Masih kayak belum dapat gitu loh. Kalau zamannya Michael Bay kan berasa ya, karena itu designated untuk remaja ke atas gitu. Iya, benar. Karena kalau untuk anak kecil masih banyak beberapa ada seksual gitu, jadi Megan Fox kesan-kesannya juga kan dulu. ya itu Ya. over sexualized woman sih gue masih kurang suka pada zaman itu. Cuma di sini Oke. rasanya oke lah ya gitu. Iya, Untuk- mendingan lah. mendingan lah Mendingan. ya gitu. Nah itu kalau ngomongin action sih gue bisa bilang ini oke. Oke. Walaupun masih kurang fulfilling di bagian akhirnya dengan kemunculan karakter, bisa lebih tepatnya faksi baru ya. Kan Oh. ada Autobots, Decepticon. Nah, di sini ada nih. Ada siapa yang dua baru? Bis-bis itu kan. Bis. Kok bis? Iya. Maksimal. Maksimal. Bis Ini maksudnya kan ada dua fraksi animal baru, itu. iya. Iya. Si- Itu sama yang Terrorcon. Terrorcon gitu kan. Ternyata Lucu ya namanya Terrorcon. Terrorcon tuh ini ya, maksudnya kejam gitu ya. Kok kayak jahat banget. Ntar lucunya tuh dari mana ya? Gue gak nyangkep ini. Gak tau lucu aja. Ini orang Kayak- bunuh-bunuh. Nggak, soalnya kayak gak terlalu kreatif. Tapi kayak oke, Terrorcon. Oh Udah namanya. straightforward banget. Kayak susahnya apa seremnya juga adalah karena dia ini adalah akhirnya dibikin masuk ceritanya ada Unicron di sini ya. Gitu. Jadi Tau nggak sih, karena kalau gue yang ngikutin Transformer gitu kan, karena gue tuh terpapar dengan Transformer tuh pertama kali ya pada kayak zaman-zamannya Beast Wars. Beast Wars itu kan yang ngeceritain Maximals dan lawan-lawannya gitu ya. Iya. Nah itu yang bikin makanya film ini mestinya semacam ya fan service lah, maksudnya Oke. buat orang-orang yang dulu nonton Beast Wars gitu kan, semacam cerita dunia lainnya dari Transformers gitu. Iya. Ada binatang-binatang itu gue sih pas nonton suka banget gitu jadinya. Tapi ternyata pas nonton di sini secara actionnya si Maximals agak minim ya. Iya, Dan kurang juga, maksudnya aku pikir kayak mereka akan banyak scene-nya. akan banyak Fighting benar. scene-nya akan banyak, cuman ternyata kayak ya udah aja. masih ada beberapa hal yang kurang gitu. Nah, salah satu yang pengen kita bahas lagi lain di sini adalah mengenai manusia-manusianya. Betul. Gitu. Nah, menurut Yobita gimana? Menurut aku sih, kan ini main karakternya ganti lagi kan. Ya, Noah Diaz dimainkan oleh Anthony Ramos. Anthony Ramos. Jujur di awal agak kayak dia kan penyanyi ya. Aslinya ya? Aktor, tapi bisa Dia nyanyi. aktor tapi bisa nyanyi. Oh, Dia iya, sebelumnya iya. tuh di Broadway musical Hamilton, kalau Smart Viewers tahu. Terus satu lagi dia main film judulnya In the Heights. Itu juga In the musical. Heights, iya. Itu sih In the Heights tuh bentar. Filmnya Spielberg juga gak sih? Iya gak sih? No, John M. Chu. Tapi Crazy Rich produsernya Asians. bukan Spielberg. Saya kurang tahu. Oh iya, Tapi John M. Chu sutradaranya. John M. Chu ya. Gitu. Nah, kenapa tuh si Iya. Anthony Davis? Anthony Anthony Davis Atau siapa? itu War Machine.
this play. This time is sort of Bentar, siapa di sini? Ramos Anthony Davis. Ramos. Anthony Ramos, Noah Davis itu karakternya saya kecampur-campur. Gimana Noah Davis? Davis. Ulang lagi. Kenapa? Iya gimana? Dia gimana ya? Secara karakter, secara acting ya oke. Iya. Secara cast agak meragukan tapi oke, bisa lah nutup. Cuman secara karakter menurut aku kurang. Oke. Kenapa? Karena dia di situ ngapain? Motifnya berubah soalnya di tengah-tengah. Kayak dia mau bantu adiknya. Terus tapi kok tiba-tiba aku adalah pembela negara. Kayak maksudku gimana ya? Kalau misalnya kita lihat dia mau bantuin adiknya itu kan alasannya lebih masuk akal ya. Iya. Maksudnya kayak sayang banget sama adiknya mau bantuin. Dia nyari duit apa segala macam. Cuman kalau misalnya membela negara itu apa ya? Underlying reasonnya itu cuma gara-gara dia pernah jadi angkatan militer. Gue kaget loh itu tiba-tiba dia ada angkatan militer. Iya, tapi kayak dia ikut mereka ini berantem cuman gara-gara he was in the military. Iya benar. Karena stake buat dia bantuin adiknya tuh setelah dia join itu nggak ada. Benar. Hilang tiba-tiba. Benar, setuju Ini banget. kayak lu pengangguran tiba-tiba ikut-ikutan kayak bisa cari duit aja deh gitu. Benar. Kayak ya itu sih maksudnya balik lagi ya kayak film terakhir sempat kita bahas kayak ada jadi hal-hal yang kayak tiba-tiba ada gap gitu kan. Iya. Lu motifnya ini terus tiba-tiba balik 180 derajat motifnya sebenarnya karena yang lain gitu kan. Walaupun intinya adalah pengen menyelamatkan dunia gitu. Tapi lu nggak kelihatan kalau orang yang sebegitu pedulinya pada saat introduction di act pertama yang dimana 40 menit pertama itu kan banyak banget untuk ngejelasin manusianya itu secara karakter seperti apa gitu kan. Backgroundnya mereka Backgroundnya seperti gitu, apa gitu. Tapi nggak dikasih tunjuk di situ kalau lu peduli akan negara lu. negara universe lah. dan kiamatnya dunia gitu. Makanya pada saat dia tiba-tiba ada motivasi itu agak-agak kaget sih gue. Iya kayak ngapain? Langsung tiba-tiba saya akan membela dunia gitu. Aku adalah pembela negara ini dan universe ini. Maka dari aku harus join. Tapi yang bisa gue bela di karakternya Noah Davis itu adalah setidaknya di film ini Noah Diaz nggak sih? tadi gue bilang apa sih? Noah Davis. Baru Noah nyadar Diaz ya? juga. Noah Diaz. Noah kenapa Diaz dia? di film ini adalah dia punya skill dalam arti yang dapat membantu combat ini ya. combatnya dia gitu. bisa. Lo coba bandingin sama dua karakter sebelum-sebelumnya. Sam Witwicky nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Siapa? Pembalap nggak juga Pacarnya ya? siapa? Megan Fox nggak ngapa-ngapain. nggak juga. Terus Mark Wahlberg sih memang bisa beraksi gitu kan. Tapi maksudnya di karakternya nggak di ini karakternya kan? masih ya ada growingnya sedikit lah gitu kan. Tapi untuk di film ini tuh paling nggak dia tuh punya peran sesuatu di mana akhirnya ngedrive ceritanya untuk makin maju gitu loh. Bisa membantu juga. Cukup membantu lah ya. Termasuk peran wanitanya Elena ya siapa? Ya Elena benar. Elena. Gitu. Elena. Jadi dia juga berfungsi lah seenggaknya. Gitu. Maksud gue adalah kan memang di sini kadang film-film Transformers itu adalah pada saat kita bagian-bagian scene manusianya agak-agak boring ya. Gitu. Iya. Gue nggak bilang sorry bukan boring tapi kayak perlu nih mic gerak-gerak sendiri mulu. Itu bentar lagi ya. Iya makanya tiba-tiba aku kebayang lagi Kak lagi nonton ini kan Nathan aduh sorry. Lanjut ya. Ya itu ya maksud gue. Orang-orangnya tapi di sini membantu. menarik gitu kan. Iya. Nah kalau ngomongin narasinya dari Yowita yang paling mengusik lu apa sih? Romansnya antara Noah Davis dan That's right. Elena. Saya Kayak juga oke lah baru ngerti di film Transformers tuh ada robotnya, ada romansnya, ada dramanya biar semuanya masuk, ada actionnya. Cuman di sini kayak no. Lu nggak perlu suka sama Elena gitu loh. Elena juga nggak perlu baper. Ini nggak kelihatan banget sih, cuman kayak tiba-tiba are you okay gitu. Kayak, I'm fine. Wow. Ya kayak itu tuh nggak perlu gitu loh, kayak nggak harus. Jatuhnya di sini maksa. Kayak soalnya kenalnya juga gara-gara dia ngiranya maling kan. Betul. Itu kayak so not romantic banget nggak sih? Tapi kayak ya udahlah, mau gimana?
Betul. Kalau Pasrah. mengenai romantisnya, ada hal lain nggak yang mengusik lu atau udah Hal lain lebih ke di situ? udah sih karakternya si Noah aja kayak Kalau masih sebatas itu aja. perihal dari gue sih secara narasi ya balik lagi ya. Kalau ngomongin datang ke film Transformer, ya mungkin kayak Fast X gitu ya, kayak Fast and Furious Saga gitu. Jadi lu datang yang memang kita anticipate adalah ngomongin aksinya Ya benar. gitu. Dan fun ya. Dan funnya gitu, jadi popcorn movie aja lah gitu kan. Tapi kalau untuk ngomongin narasi, mungkin kalau paling gampang ya, kalau misalkan gue harus menjelaskan, itu adalah film ini paling nggak masuk top 3 best story-nya dari 7 film, 8 ya main 8 film filmnya Transformers. Transformers. 7 ya? 7 film ke-7 ya, ini 7 filmnya Transformers, ini top 3 lah masuk Oke. secara story. Dan satunya lagi pasti Bumblebee masuk Ya. gitu. Jadi maksud gue menarik gitu, untuk secara cerita dia masih ada gitu, karena masih ada motivasinya. Walaupun in the end di dalam film ini mungkin sempat terulang hal yang harus dilakukan. Oke. Kayak misalnya mau ngambil, kan intinya ini ya, Ngambil pengen kunci. ngambil time warp. Time warp ya kalau nggak salah. Time warp kan ya? Pengen ngambil transwarp ya. Kunci Pengen itu. ngambil kuncinya itu kan. Pengen ngambil transwarp itu supaya untuk nyelamatin Untuk bangsanya, buka portal. mau buka portal, nyelamatin dunia sekaligus buka Keluarganya. portal si Transformer, Cybertron. si siapa? Autobot buat balik ke iya. Cybertron gitu kan. Terus akhirnya dibantu sama Noah. Ya. Sama Noah akhirnya di endingnya berantem sama pihaknya Terrorcon. Terrorcon. Coba bayangin waktu pas pindah tempat, hal yang terjadi sama nggak? Iya Si sih. Noah pengen ngambil, Hmm. terus akhirnya ketahan sama Terrorcon, akhirnya nggak berantem. Intinya adalah pengen ngambil si kuncinya itu kan. Iya. Terus yang di terakhir sama Betul nggak? juga. Iya. Pengen ngambil, berantem kan. Kayak cok itu ulang 3 kali. Kayak Iya. goddamn. Ibaratnya tuh udah dipegang. Kayak motivasi karakternya terulang 3 kali di film yang sama. Kan Bayangkan guys. dia mau merealisasi quote learn from your mistakes. Jadi diulang. That's right. Mungkin dari yang pertama dia belum belajar. Iya. Dia masih self discovery. Betul. Kan mereka belum bersatu. Belum bersatu. We Makanya are- kalau nggak bersatu nggak bisa. Itu makanya, message-nya. kata kuncinya kan. We are all in this together. Yes, That's betul. right bro. Gitu ya. Itu kata doang kuncinya. Mungkin Itu doang. sebagai penutup ya, gue sih ngomongin legacy gitu kan. Kan Iya. gue sebagai anak tahun 90-an, Wih. maksudnya lebih ke lahir tahun 90-an. Oh iya, Anak klarifikasi ya. yang hidupnya di 2000-an itu Transformer Boy. 2000-an awal nonton kartun Transformer yang generasi pertama itu gue juga sempat nonton di TV nasional, nonton Beast Wars, nonton kartun-kartun lainnya yang sudah cukup baru-baru. Shinchan. Bukan. Enggak ya? Bukan. Kartun. Sebut iya kartun Kartun kan bener. masih tetap Transformers yang baru gitu. Pas gue lagi nonton, pas nonton film ini jujur aja rasanya nggak fulfilling ya gitu. Oke. Karena secara karakter-karakter dari Maximals masih kurang keluar. Oke. Nggak ngasih tunjuk aslinya si Optimus Primal itu karakternya sebijak apa, sebaik apa, Ya. sekuat apa di film ini nggak terlalu kelihatan. Itu yang membuat gua agak sedikit kecewa ya. Itu cuma Gitu. satu scene aja kali yang diliatin kayak oh dia tuh sangat generous. sangat generous dan lain-lain gitu. Tapi cuma Kayak satu. nggak kayak film ini nggak bikin legasinya Beast Wars. Ya kalau kata orang tuh this movie don't do it justice gitu Iya. untuk Beast Wars. Gua agak pas nonton Kecewa. kayak ya udah, yang keluar apalagi cuma karakter terutama cuma si Optimus Primalnya doang. Apa kabar dengan Rhinocerosnya, which is gue lupa namanya siapa. Oh iya lagi. Citor as a cheetah gitu. Maka- Citor. bukan. Sponsor lagi gitu. Sponsor masuk gratis. Gak apa-apa. Ya mungkin itu ya beberapa yang menurut gue buat teman-teman lain. Coba menurut buat teman-teman anak 90-an yang resonate with pendapat gue, Ya. coba silakan komen di bawah. Menurut kalian gimana secara legacy film ini dapat membawa Beast Wars ke layar lebar dengan baik? Apakah tidak? Karena kalau Ya. saya kurang memuaskan. kurang fulfilling ya pas nonton gitu. Tapi Iya. kalau ngomongin legacy secara Optimusnya, gue suka sih dengan gaya karakter dia yang baru kayak gini ya. Oke. Yang which is nggak terlalu cinta human, bukan benci, tapi belum cinta mungkin ya. Ya. Gitu, nggak di film Bumblebee kan belum terlalu terasa ya karena dia belum banyak interaksi dengan manusia, jadi Ya.
baru benar-benar berasa ternyata di film ini. Gimana sih sudut pandang dia terhadap kemanusiaan, ke populasi manusia. Ya, warga masyarakat. Gitu. Nah kalau dari Yobita berapa skornya? Dari aku 7. Yes, gue juga setuju. 7 udah cukup. Soalnya oh ya. bareng nih. Coba gimana? Soalnya ini menurut aku kenapa 7 karena ini film yang oke aja. Tapi untuk dia kan ceritanya ntar mau lanjut nih. Ya, udah ada rumornya kan, jadi nggak spoiler. Mau lanjut gimana ya? Untuk jadi base movie yang introduction yang pertama banget, menurut aku kurang solid. Maksudnya kayak kurang. Wah, ini yang keren banget. Nanti lanjutannya gimana kita kepo. Ini beneran yang kayak oke. Cukup lah ya. Silakan lanjut lagi gitu. Kayak ya udah sopan. Kalau Nathan? Kalau gua film ini kayak which is kan tadi gue bilang 7 kan. Untuk hitungan franchise Transformer itu udah cukup tinggi. Oke. Gitu karena untuk Michael Bay yang lain kan ya. Gitu udah cukup tinggi kok 7 itu udah cukup. Nah, dari kita itu aja ya Yobita. Kalau buat teman-teman FYI terakhir lagi, film Transformer tahun depan juga udah akan ada lagi. Judulnya Transformers One. Itu akan ngejelasin cerita waktu masih mudanya si Optimus Prime dan Megatron. Jadi ketika mereka masih berteman. Kayak origin story juga origin gitu ya. semacam itu. Benar. Oke. Alright, minggu depan kita akan balik lagi ya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi. Alright, minggu depan kita gue ngomong tadi gue. Minggu depan udah. Akhir kata Nathan pamit. Yobita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.